Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Sasmita Adiputra, Sarjana Hukum, Master Hukum, dosen tetap di program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Dengan INDN 10 18 06 9102. Dengan nomor NUPTK 09 50 76 96 70 130312. Selama menjadi dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya hukum pidana, kriminologi, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kriminologi. Mata kuliah kriminologi memiliki kode mata kuliah IH 226046 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang faktor penyebab kejahatan, pelaku kejahatan, tipe dan karakteristik kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan, dan upaya penanggulangan kejahatan. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah agar setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memiliki sikap profesional dengan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta kemajuan peradaban berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa juga diharapkan memiliki karakter taat hukum, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta memahami hakikat Tuhan, manusia, dan kehidupan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai humaniora sesuai bidang keahlian hukum. Mahasiswa juga mampu mengkaji implikasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi dan laporan akhir, serta dipublikasikan melalui laman perguruan tinggi. Dalam aspek keilmuan dan keterampilan profesional, mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip hukum, serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berorientasi pada kecakapan hidup dalam menghadapi dinamika perkembangan hukum di masyarakat. Mahasiswa juga mampu menerapkan ilmu hukum untuk menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum secara tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Lebih lanjut, mahasiswa mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, menyusun berbagai dokumen hukum, serta legal contacts, legal drafting, legal opinion, legal memorandum, legal advice, legal rehearsing, dan studi kasus, serta mampu memberikan penyusunan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, capaian mata kuliah, yaitu setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan dapat memahami, menjelaskan, dan mendeskripsikan mengenai arti kejahatan dalam hukum pidana, kejahatan secara komprehensif, kejahatan dari berbagai aspek, sebab musabab timbulnya kejahatan, serta upaya penanggulangan sehingga orang tidak berbuat lagi kejahatan. Dalam pencapaian mata kuliah ini digunakan beberapa buku ajar dan referensi utama yang menjadi landasan dan memahami konsep, teori, serta perkembangan kajian kriminologi. Adapun buku acuan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sitomeng, buku ajar kriminologi. Marta A. E. Kriminologi, sebuah pengantar. Widodo W. Kriminologi dan hukum pidana. Matriks perkuliahan pada mata kuliah ini selama 1 semester terbagi dalam 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama,
Pembelajaran diawali dengan kontrak perkuliahan yang mencakup penjelasan mengenai tujuan, metode, sistem penilaian, dan tata tertib perkuliahan. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi, serta sejarah perkembangan kriminologi sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kedua, mahasiswa mempelajari tujuan mempelajari kriminologi serta memahami hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana dan teknologi. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa mempelajari konsep kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap tindak kejahatan. Pada pertemuan keempat, mahasiswa mempelajari sejarah perkembangan akal manusia yang menjadi dasar lahirnya teori-teori kriminologi meliputi pendekatan spiritualistik dan naturalistik serta memahami konsep spiritualisme dan naturalisme sebagai dasar dalam menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan. Pada pertemuan kelima, mahasiswa mempelajari berbagai teori kriminologi yang menyebabkan penyebaban dan proses terjadinya kejahatan, yaitu teori asosiasi deprent, teori anomi, teori kontrol sosial, teori subkultural, teori soul teores, teori psikoanalisis, teori teknik naturalisasi, serta teori pembelajaran sosial. Pada pertemuan ke-6, mahasiswa mempelajari berbagai teori kriminologi lanjutan yang mencakup teori kesempatan, teori rangsangan patologis, teori interaksionis, teori pilihan rasional, serta teori-teori perspektif baru seperti teori lebih, teori konflik, teori pemberian mutu reiteratif, dan teori kritis. Pada pertemuan ke-7, mahasiswa mempelajari perkembangan kriminologi yang meliputi pada kriminologi serta perkembangan kriminologi dan era globalisasi. Pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester (UTS) dalam bentuk ujian tertulis. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa mempelajari berbagai aliran atau mazhab dalam kriminologi yang meliputi aliran klasik, aliran neoklasik, aliran positivisme, aliran kritis, dan aliran pembelaan masyarakat. Materi ini memberikan pemahaman mengenai perbedaan cara pandang dalam menjelaskan kejahatan serta perkembangan pemikiran kriminologi dari masa ke masa. Pada pertemuan ke-10, mahasiswa mempelajari kejahatan yang meliputi sejarah perkembangan pengertian kejahatan, kejahatan dan hubungan dengan norma hukum pidana, hubungan kejahatan dengan norma-norma lain, teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan, serta faktor-faktor penyebab kejahatan. Pada pertemuan ke-11, mahasiswa mempelajari kejahatan kekerasan yang pengertiannya kejahatan kekerasan, ruang lingkup dan bentuk kejahatan kekerasan, faktor yang menyebabkan timbul kejahatan kekerasan, serta analisis kriminologi terhadap kejahatan kekerasan. Pada pertemuan ke-12, mahasiswa mempelajari kenakalan anak dan remaja yang meliputi pengertian kenakalan anak dan remaja, faktor penyebab terjadinya kenakalan anak dan remaja, macam-macam kenakalan anak dan remaja, serta sanksi bagi yang melakukan kenakalan. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa mempelajari perkembangan kejahatan di Indonesia yang meliputi white collar crime, blue collar crime, kejahatan terorganisasi, kejahatan transnasional, dan kejahatan tanpa korban. Pada pertemuan ke-14, mahasiswa mempelajari kejahatan korporasi yang meliputi kejahatan korporasi sebagai white collar crime, analisis kriminologi terhadap kejahatan korporasi, serta upaya mengatasi kejahatan korporasi. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa mempelajari penanggulangan masalah kejahatan yang meliputi realitas sosial kejahatan, etologi dan inti kejahatan, serta pencegahan kejahatan. Pada pertemuan ke-16 diadakan ujian akhir semester UAS dalam bentuk ujian tertulis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait pengenalan diri dan deskriptif mata kuliah. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah kriminologi di dalam kelas yang kami ampu. Silakan disimak atau selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan mata kuliah kita lagi ya, kriminologi. Hari ini pertemuan ketiga kita. Kemarin sudah pertemuan pertama, kedua. Nah, saya mau bertanya dulu pada anak-anak semua, mahasiswa kita semua. Kemarin kita sudah belajar apa itu kriminologi. Nah, saya ingin tahu apa itu kriminologi. Izin menjawab, Pak. Krim, yaitu kejahatan. Krim, kejahatan. Lain? Izin menjawab, Pak. Ya. Labas yaitu umum. Nah, jadi si Agner menjawab krim, kejahatan, logos ilmu. Jadi ketika kita gabungkan itu kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang objek kriminologi. Nah, siapa yang tahu tentang objek kriminologi? Apa? Belum tahu, saya jelaskan ya. Objek kriminologi adalah segala sesuatu yang menjadi fokus kajian ilmu kriminologi dalam memahami terjadinya kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan reaksi masyarakat. Nah, 4 hal ini poin paling penting dalam kriminologi karena tidak terpisahkan antara 4 ini. Tentu adanya kejahatan, tentu ada pelaku kejahatan. Dari pelaku kejahatan tentu ada korbannya. Tentu kita hidup bermasyarakat, tentu ada reaksi masyarakat. Nah, terus selanjutnya saya akan menjelaskan kejahatan. Apa itu kejahatan? Siapa yang tahu kejahatan? Izin menjawab, Pak. Ya. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum seperti norma sosial, norma agama, dan norma kesusilaan. Yang lain? Pak, izin Ya. menjawab. Dapat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan. Nah, pelaku kejahatan perbuatan hukum yang melanggar hukum, norma agama, norma kesusilaan. Nah, kemudian tentunya menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok. Itu kejahatan. Apa ciri-ciri kejahatan itu? Ciri-ciri kejahatan itu yang pertama itu tentunya bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum pidana. Apa undang-undang terbaru di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor berapa? Nomor 1 tahun 2023. Itu Kitab Undang-Undang Pidana. Berarti perbuatan itu melanggar hukum. Misalnya orang mencuri, melanggar hukum atau enggak? Iya kan? Dibolehkan dalam hukum atau enggak? Dan boleh kan? Nah, terus yang kedua ciri-cirinya menimbulkan korban. Siapa korbannya? Siapa yang dicuri itu? Ada barang, ada orang kan? Saya contohkan misalnya mengambil HP si Dina ini. Karena ada. Berarti Dina yang dirugikan kepada. Nah, terus kemudian dilakukan dengan sengaja. Nah, dengan sengaja seperti apa? Saya nampak HP Dina ini, saya mau iPhone, dah lama dia mau iPhone. Ya kan? Nah, ada niat saya, niat saya untuk melakukan pengambilan handphone tersebut. Dan sudah ada niat jahat untuk melakukan itu. Nah, kemudian mendapatkan sanksi pidana. Tentunya setiap perbuatan, setiap apa yang kita lakukan, tentu ada sanksi. Apa sanksinya? Tentu sanksinya mendapatkan hukuman. Nah, rentan untuk melakukan tindak pidana. Emosi terlalu tinggi. Nah itu,
Jadi gimana, Pak, supaya emosi kita bisa terjaga? Banyak-banyak berdoa dan mengambil wudhu. Itu bisa menurunkan posisi dari emosi kita. Nah, terus selanjutnya apa? Ada faktor dari keluarga. Apa itu faktor dari keluarga? Yang bahasa kerennya yaitu ada broken home. Broken home itu seperti apa? Mohon maaf ya, orang tua bercerai, orang tua sering cekcok. Nah itu sehingga menimbulkan kejahatan. Terjadi kejahatan. Nah terus apa lagi? Kurangnya perhatian terhadap orang tua. Kita merasa tidak diperhatikan. Orang tua sibuk kerja, itu rentan terhadap melakukan kejahatan. Nah terus yang terakhir, kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa kekerasan dalam rumah tangga? Karena di kekerasan dalam rumah tangga itulah yang ingin balas dendam, ingin melakukan perbuatan itu sama orang. Nah, terus ada faktor pendidikan. Di sini kadang-kadang kita kurang pemahaman hukum, kurang edukasi hukum. Disinilah kita mendapatkan edukasi dan diimplementasikan sama warga, sama masyarakat, sama keluarga, diimplementasikan bahwa ini salah. Sehingga dari situ bisa kita untuk melakukan yang namanya saran dan masukan kepada warga masyarakat. Nah, kemudian ada faktor alkohol dan narkotika. Ya kalau sudah ada gangguan di diri kita, minuman keras, mabuk, rentan kan melakukan kejahatan. Nah, itu untuk kejahatan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Untuk kejahatan? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Saya kurang paham tentang kejahatan itu seperti apa. Mungkin Bapak bisa memberikan ilustrasinya biar saya dan teman-teman mungkin bisa lebih paham. Ya, baik. Ilustrasinya berbicara tentang kejahatan, misalnya tadi pencurian yang saya sampaikan, bahwa kejahatan itu ada perbuatan yang dilanggar hukum. Tadi kan kejahatan melanggar norma, norma hukum. Ada sanksi pidana yang dilanggarkan. Orang mencuri, misalnya mencuri AC di dalam ruangan ini, kan ada korban. Apakah boleh seseorang mencuri AC di dalam hukum? Kan tidak boleh. Itu melakukan perbuatan merugikan seseorang. Jadi sehingga rugi seseorang, sehingga orang itu merasa dia itu ingin melakukan sesuatu, ingin melaporkan hal sesuatu karena dampaknya pada dia dirugikan, dirugikan dianya untuk kejahatan pelaku tersebut. Nah seperti itu ya. Yang lain ada? Selanjutnya pelaku kejahatan. Siapa yang tahu dengan pelaku kejahatan? Izin, Pak. Ya. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan tindak kejahatan. Orang melakukan tindak kejahatan. Yang lain? Izin, Pak. Orang yang melakukan tindak pidana. Orang melakukan tindak pidana. Nah, di dalam pelaku kejahatan, apa sih pelaku kejahatan itu? Pelaku kejahatan itu merupakan individu atau seseorang yang melakukan kejahatan dan tindak pidana kejahatan. Nah, tentu kenapa kita mempelajari tentang pelaku kejahatan? Yang pertama itu mengetahui penyebab kriminalitas. Tentunya tahu kita kriminalitas penyebabnya apa. Terus yang kedua, menentukan upaya pencegahan. Jangan kita menghukum saja.
pencegahan juga perlu untuk hal ini. Gimana pencegahan? Ya edukasi hukum, sosialisasi hukum, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya menentukan bentuk pembinaan. Jadi ketika terjadi permasalahan, kita bentuk pembinaannya seperti apa supaya tidak melakukan lagi hal itu. Nah, terus ada pertanyaan untuk apa? Pelaku kejahatan, ya silakan. Apa sih Pak faktor penyebab yang secara umum yang sering terjadi Pak? Ya, secara umum pelaku kejahatan itu sering terjadi karena penyebabnya yang pertama itu faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi penyebabnya? Karena faktor ekonomi itu kita bisa melakukan apa saja. Karena kita mungkin di rumahnya tidak ada makanan, di rumahnya dia punya anak tidak ada susu. Nah itu penyebabnya. Terus pendidikan, kita tidak dapat yang namanya edukasi hukum, tidak dapat tentang pandangan hukum itu, tidak dapat, dan tidak mengetahui apa itu hukum. Jadi kita kepengen saja melakukan itu karena kita tak tahu. Mencuri itu salah benar, tidak tahu. Mengambil aja, padahal itu salah, tapi tidak tahu itu. Terus kemudian misalnya melakukan penganiayaan, biasa saja, misalnya berkelahi apa biasa saja, tetapi itu menyebabkan kerugian kepada orang itu. Tentu hal itu membuatkan dampak hukum terhadap itu. Tentu ketika melanggar ada sanksi hukum. Nah, terus kemudian saya lanjutkan, ada korban kejahatan. Apa yang dimaksud dengan korban kejahatan? Ya. Dirugikan secara fisik dan merugikan hak. Terus yang lain? Baik ya. Korban kejahatan itu individu atau kelompok yang mengalami penderitaan. Penderitaan fisik, penderitaan psikis, penderitaan ekonomi, dan atau kehilangan hak akibat sesuatu tindakan pidana. Tentunya korban itu gimana Pak? Secara psikis. Gimana Pak? Secara fisik tentunya dirugikan kalau misalnya tadi saya sampaikan penganiayaan. Ini kan kita tahu semua ada perkara yang baru-baru ini heboh di dunia massa. Apa yang disekap selama 3 tahun. Ya kan? Itu fisiknya ya banyak luka-luka ya kan? Banyak lebam-lebam. Nah, terus kemudian psikis kan beban mental, gangguan. Ya macam itu kan gangguan, dirawat dia, diopname, karena gangguan itu. Nah terus kemudian apa lagi terjadi? Trauma. Ya, bisa mengakibatkan juga hilangnya nyawa terhadap korban itu, karena tidak mampu dia menghadapi itu, ingin dia menghilangkan nyawanya. Terus tercemar nama baiknya. Apa tercemar nama baiknya? Misalnya dilakukan pelecehan dia, ya kan? Nah, terus dilakukan penganiayaan tadi, seluruh Indonesia tahu kan tentang itu. Nah itu akibat. Terus ada hak korban. Apa hak korban? Hak korban itu tentunya mendapatkan perlindungan supaya aman, supaya dia nyaman. Yang pertama, hak korban itu ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini upaya oleh negara melalui peraturan perundang-undangan atau penegak hukum untuk menjamin, melindungi, serta memenuhi hak-hak seseorang agar terhindar
dari tindakan yang merugikan, termasuk memberikan kepastian hukum. Misalnya ada pencurian. Apa negara mengamankan pencurian itu? Tentunya kita laporkan. Setelah kita laporkan, mendapat keadilan, misalnya pelakunya ditangkap, ya kan? Nah, terus kemudian ada restitusi. Restitusi itu hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Berbeda dengan kompensasi. Kalau kompensasi itu diberikan oleh negara kepada kita. Contohnya tadi Bapak Ibu mencuri korban. Korban itu Bapak Ibu tentunya jadi saksi, jadi apa? Jadi saksi di persidangan, kan memerlukan uang, jadi diberikan kompensasi. Terus selanjutnya pendampingan hukum. Pendampingan hukum ini dilakukan oleh advokat, pengacara, supaya haknya tercapai. Sekarang kita udah malahan negara memberikan legalitas. Ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis untuk masyarakat kurang mampu. Nah, terus kemudian selain pendampingan hukum, ada juga pemulihan psikologi. Nah, pemulihan psikologi yang saya sampaikan tadi, trauma karena dia lakukan kekerasan fisik dan lain sebagainya, maka dia terhadap itu diberikanlah bimbingan teknis terhadap itu sehingga traumanya hilang. Nah, baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, silakan. Selain aparat penegak hukum, apa kira-kira peran masyarakat Pak untuk mencegah terjadinya kejahatan sehingga tidak menimbulkan korban di masyarakat? Ya, jadi peran masyarakat sangat penting. Ketika ada permasalahan hukum, segera laporkan ke pihak berwajib. Terus di masyarakat juga wajib adanya siskamling, poskamling. Nah, ini yang saya bahas nanti pertemuan yang selanjutnya, ada reaksi masyarakat. Nah, ini reaksi masyarakat ini adanya respon individual maupun kelompok terhadap terjadinya kejahatan. Maka masyarakat itu merespon ketika terjadinya kejahatan. Jangan diam-diam saja. Nah, responnya apa? Responnya melaporkan kepada aparat penegak hukum. Nah, terus dampaknya tentunya menurunkan kejahatan. Nah, menurunkan kejahatan itu seperti apa? Menurunkan dampak kejahatan itu. Kalau kita masyarakat, jangan lulu gua kan, kita lulu gua nggak mau tahu. Masyarakat ini nggak mau tahu dia. Yang penting jalan saja. Nah, dengan adanya kita melakukan reaksi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat ini mau duduk bersama, ngopi. Jadi ada permasalahan kita diselesaikan masyarakat itu. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Saya mendoakan Bapak Ibu semua sukses dalam karirnya dan semangat dalam kuliahnya. Nah, baik, saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.